Jika kamu bisa menembak tepat di tengah sasaran 12 kali berturut-turut, aku akan mau pacaran denganmu. Bagaimana? Kamu percaya diri tidak? Orang yang mengucapkan kalimat ini adalah Emily Anderson, seorang gadis berambut pirang dan bermata biru berusia 18 tahun. Dia bukan hanya gadis populer biasa di sekolah. Dia adalah juara panahan junior California selama 4 tahun berturut-turut. Di sekolah swasta Saint John, tidak ada yang berani meremehkannya. Dia berdiri di sana dengan tangan bersedekap, matanya menunjukkan kesombongan. Mata birunya itu memancarkan keyakinan bahwa kamu tidak akan bisa melakukannya. Oh, maaf ya. Menembak tepat di tengah sasaran 12 kali berturut-turut, apa itu tidak terlalu mudah? Suara Emily penuh dengan cemoohan. Nada suaranya setajam pisau. Anggota klub panahan lainnya terkikik di samping. Bagi mereka, situasi ini hanyalah sebuah pertunjukan yang menarik. Itulah tawa kejam yang khas dari anak-anak berusia 17 tahun. Emily, apa ini tidak keterlaluan? Seseorang angkat bicara, tetapi dalam nada suaranya, tidak ada kepedulian yang tulus. Malah terdengar seolah-olah dia mengharapkan sesuatu yang lebih menarik akan terjadi. Apa yang keterlaluan? Ini permainan yang adil, jawab Emily sambil mengangkat bahu. Kalau tidak bisa, ya mundur saja. Kalau berhasil, aku akan kencan denganmu. Apa ruginya? Saat itu, badai berkecamuk di dalam hatiku. Aku mencengkeram busur begitu erat hingga buku-buku jariku memutih, jantungku berdebar kencang. Apakah karena marah, atau karena malu, atau perasaan lain? Aku tidak yakin. Selama 18 tahun hidupku, aku belum pernah mendengar kata-kata yang begitu menghina, terutama diperlakukan seperti ini oleh seorang gadis. Di Indonesia, hal seperti ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku punya rahasia. Tidak ada yang tahu. Aku bukan hanya siswa pertukaran biasa. Oke, suaraku lebih tenang dari yang kukira. Tawa di sekitar tiba-tiba hening. Semua orang menatapku. Tapi aku punya syarat. Aku perlahan mengangkat wajahku, menatap Emily. Di mataku, muncul kilatan aneh. Itu bukan kemarahan, dan bukan rasa malu, melainkan tatapan dingin seperti pemangsa yang melihat mangsanya. Menembak tepat di tengah sasaran 12 kali berturut-turut. Kamu benar-benar akan kencan denganku? Emily langsung merasakan ada sesuatu yang aneh dari nada bicaraku. Dia merasakan kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi kata-kata sudah terlanjur keluar dari mulutnya, tidak mungkin untuk menariknya kembali. Tentu saja, tapi kalau kamu tidak bisa, kamu harus keluar dari klub panahan. Setuju. Jawabku dengan tegas, lalu mengangkat busurku. Mulai dari detik ini, sejarah klub panahan sekolah swasta Saint John akan berubah. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran ini. Emily tidak tahu, anggota lain tidak tahu. Bahkan diriku sendiri pun tidak tahu. Aku mengambil anak panah dari kantongnya dengan diam. Saat ujung jariku menyentuh batang anak panah, sesuatu yang aneh terjadi, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Segalanya menjadi lebih jelas. Suara bising di sekitar perlahan memudar. Suara angin pun menjadi tenang. Seolah-olah hanya ada aku, dan target panahan di kejauhan yang ada di dunia ini. Kamu benar-benar akan melakukannya? Suara Emily terdengar sedikit cemas. Suasananya sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Tentu saja. Saat aku meletakkan anak panah di tali busur, tatapanku berubah total, seolah-olah aku menjadi orang lain. Tatapan yang dingin dan fokus. Emily tiba-tiba merinding. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari pemuda Indonesia ini. Sebuah aura yang berbahaya dan memesona. Saat aku meletakkan anak panah di tali busur, waktu seolah berputar kembali, seperti adegan kilas balik dalam film. Sentuhan dari batang anak panah itu membawaku kembali ke masa lalu. 2 tahun yang lalu, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia, aku masih ingat dengan jelas cuaca hari itu. Musim kemarau yang sejuk, langit cerah, angin sepoi-sepoi bertiup. Dari lebih dari 300 peserta yang berkumpul dari seluruh Indonesia, aku,
yang saat itu baru berusia 15 tahun, adalah peserta termuda. Apa dia tidak terlalu muda? Bisikan para atlet lain terdengar di telingaku. Tapi aku tidak peduli. Saat itu, aku hanya menatap target panahan. Babak kualifikasi pertama, 10 tembakan, 9 kali mengenai sasaran, peringkat kedua secara keseluruhan. Anak ini tidak biasa, suara terkejut dari atlet senior terdengar. Babak kualifikasi kedua, 10 tembakan, 10 kali mengenai sasaran, nilai sempurna. Budi, sebagai perwakilan tim nasional junior, lolos babak kualifikasi terakhir dengan peringkat pertama. Saat suara penyiar bergema di seluruh stadion, aku tidak percaya ini nyata, hampir tidak bisa membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Di tribun, ayah dan ibu menangis. Ayah biasanya tidak terlalu menunjukkan emosi, tapi hari itu, dia tidak bisa menahan air matanya. Ayah benar-benar bangga padamu, Nak. Saat ayah berlari memelukku sambil menangis, momen itu sangat jelas. Ayah yang biasanya pendiam, menunjukkan perasaannya untuk pertama kali. Saat itu, perusahaan komponen elektronik ayah sedang berada di puncak kejayaannya. Kami punya apartemen mewah di kawasan Menteng, dan untukku, ayah bahkan mengubah ruang bawah tanah menjadi ruang latihan pribadi. Busur model terbaru, dan target panahan ukuran kecil untuk latihan jarak dekat. Itu adalah area latihan pribadi yang lengkap dan sempurna. Budi, sekarang bahkan Olimpiade bukan lagi sekadar mimpi, kata ibu malam itu, saat dia membuat soto ayam, makanan kesukaanku. Rumah kami dipenuhi suasana seperti perayaan. Kerabat berkumpul untuk merayakan kemenanganku. Ayah menelepon teman-temannya berkali-kali. Anak kita terpilih jadi tim nasional loh. Aku masih ingat kebahagiaan yang meluap dalam suara ayah. Memikirkannya sekarang masih membuatku terharu. Setelah itu, selama setahun, aku hidup seperti dalam mimpi, di kamp pelatihan tim nasional. Aku berlatih bersama para atlet yang akan bertanding di Olimpiade. Aku juga mengikuti banyak kompetisi internasional. Dalam kejuaraan junior Asia di Tokyo, Jepang, aku bahkan memenangkan medali emas di nomor perorangan. Budi itu jenius sejati. Bakat langka yang muncul sekali dalam 10 tahun, kata pelatih tim nasional saat itu. Aku merasa seperti memiliki seluruh dunia. Tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Suatu Selasa sore setahun yang lalu, saat aku pulang setelah latihan, suasana di rumah terasa aneh. Ibu menangis diam-diam di dapur. Ayah sedang menelepon di ruang kerja, suaranya bergetar. Bagaimana bisa puluhan miliar hilang dalam semalam? Kalau itu kesalahan desainernya, seharusnya desainer yang bertanggung jawab. Suara ayah yang penuh emosi menyelinap keluar dari celah pintu. Saat itu aku belum tahu apa yang terjadi. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang keluarga. Wajah ayah tampak 10 tahun lebih tua dalam sehari. Perusahaan elektronik ayah bangkrut. Investasi di pabrik elektronik yang dibangun di sebuah kawasan industri gagal. Seluruh tanggung jawab ganti rugi jatuh pada ayah. Firma konsultan investasi yang disewa juga sudah bangkrut. Akibatnya, perusahaan kontraktor, yaitu perusahaan ayah, harus menanggung semua kerugian. Utangnya berapa? Tanya ibu dengan suara bergetar. 90 miliar rupiah. Jawaban ayah membuat ruang keluarga hening seketika. Meskipun saat berusia 18 tahun aku belum mengerti seberapa besar angka itu, tapi melihat raut wajah ayah dan ibu, aku tahu situasinya sangat buruk. Bahkan rumah juga harus dijual, bukan hanya rumah. Menjual semuanya pun masih belum cukup. Malam itu adalah titik balik dalam hidupku. Ayah minta maaf, ya. Malam saat ayah mengatakan itu sambil menundukkan kepala, aku tidak akan pernah lupa. Panahan harus berhenti. Biaya kamp pelatihan tim nasional, peralatan, biaya pelatih, semuanya butuh uang. Kamu tidak bisa melanjutkan mimpimu lagi. Tidak apa-apa. Yah? Jawabku dengan tenang. Tapi malam itu, aku menangis sendirian. Itu adalah malam di mana aku paling banyak menangis dalam 18 tahun hidupku. 6 bulan yang lalu, keluarga memutuskan untuk pindah ke Amerika.
Teman kuliah ayah membuka sebuah restoran Indonesia kecil di Los Angeles. Kami memutuskan untuk memulai hidup baru di sana. Bahasa Inggrismu kan tidak lancar. Apa benar-benar tidak apa-apa? Suara cemas ibu masih terngiang di telingaku. Kita coba dulu saja. Budi juga bisa sekolah di sana, mencari peluang baru. Tapi kenyataan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Hari pertama pindah ke sekolah swasta Saint John, aku merasa seperti jatuh ke dunia lain yang sangat berbeda. Di tengah anak-anak kulit putih yang tinggi besar, hanya aku sendiri yang berwajah berbeda. Bahasa Inggrisku terbata-bata. Hei, anak Asia baru itu. Katanya pintar, ya? Tapi bicaranya saja tidak lancar. Pada awalnya tatapan mereka hanya penuh rasa ingin tahu, tapi perlahan berubah menjadi tatapan meremehkan. Terutama di pelajaran olahraga, itu seperti neraka. Baik basket maupun American football, olahraga apapun itu, aku hanya bisa menjadi figuran. Itulah alasannya aku bergabung dengan klub panahan. Setidaknya dalam hal ini, aku punya kepercayaan diri. Tapi di klub panahan, situasinya tidak jauh berbeda. Gaya memegang busur yang aneh. Apa itu gaya Asia? Tapi pasti lebih buruk dari kita. Tatapan anggota klub panahan, yang dipimpin oleh Emily, selalu merupakan campuran antara rasa ingin tahu dan penghinaan. Terutama Emily. Dia tidak menyukaiku sejak awal. Ini tempat untuk memanas sungguhan, bukan untuk main-main. Kata-kata Emily di latihan pertama seolah-olah dia melihatku sebagai anak kecil yang bermain-main. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk menyembunyikan kemampuanku yang sebenarnya. Tidak perlu dipamerkan. Toh mereka tidak akan mengerti. Jadi, sampai sekarang, aku hanya menunjukkan kemampuan di level biasa-biasa saja. Tapi hari ini, setelah mendengar tawaran Emily yang menghina itu, aku merasakan sesuatu meledak dalam diriku. Budi, ingatlah, memanah adalah pergerakan jiwa. Kata-kata pelatih tim nasional yang kutemui di Indonesia muncul di kepalaku. Anak panah akan terbang ke arah yang dituju oleh pikiranmu. Jika pikiranmu goyah, anak panahmu juga akan goyah. Aku menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Sekarang bukan waktunya untuk bersembunyi. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan siapa aku, kemampuan apa yang kumiliki. Ketika aku membuka mata, wajahku menunjukkan kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya, seolah-olah seekor singa yang tertidur telah terbangun. Baiklah, mari kita lihat, gumamku, lalu mengangkat busur pertamaku. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan Budi yang sebenarnya. Saat aku mengangkat busur pertamaku, suasana di lapangan panahan berubah total. Seolah-olah ada aliran listrik yang mengalir. Ketegangan memenuhi udara. Kamu benar-benar akan melakukannya. Suara Emily masih penuh percaya diri, tapi anehnya, terasa ada sedikit getaran. Suasananya sedikit berbeda dari yang diharapkan. Anggota klub panahan lainnya mulai berkumpul satu persatu. Awalnya mereka hanya ingin menonton drama yang menyenangkan, tetapi ketika melihatku berubah, mereka merasa suasananya tidak biasa. Hei, apa dia benar-benar bisa melakukannya? Menembak tepat di tengah 12 kali berturut-turut. Mana mungkin semudah itu? Emily saja rekornya cuma 7 kali. Bisikan-bisikan terdengar, tapi aku tidak peduli. Seluruh pikiranku terfokus pada target panahan di kejauhan. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Entah dari mana kabar menyebar, siswa dari kelas lain mulai berdatangan ke lapangan panahan satu persatu. Dengar-dengar anak Indonesia itu taruhan dengan Emily. Kalau dia bisa menembak tepat di tengah 12 kali, Emily akan kencan dengannya. Gila. Tidak mungkin. Suara riuh para siswa semakin kencang. Lapangan panahan yang biasanya sepi, dalam sekejap berubah menjadi arena festival kecil. Wow, banyak sekali yang datang. Mungkin sudah hampir 100 orang. Lihatlah popularitas Emily. Kata-kata setengah bercanda terdengar di mana-mana. Tapi bagiku, semua suara itu terdengar seperti datang dari tempat yang jauh. Emily mulai semakin cemas. Awalnya ini hanya lelucon, tapi ketika begitu banyak siswa berkumpul,
Rasanya menjadi seperti sungguhan. Budi, apa kamu serius? Itu kan cuma bercanda, kata Emily pelan. Tapi aku tidak menjawab, hanya mengelus anak panahku dengan diam. Diam semuanya, akan dimulai. Ketua klub berteriak keras. Seketika, lapangan panahan yang riuh menjadi senyap. Aku perlahan berdiri di garis tembak. Saat itu, semua ajaran yang kupelajari di Indonesia kembali muncul di benakku. Budi, tahu tidak apa yang paling penting dalam memanah? Suara pelatih tim nasional seolah terdengar lagi. Ketenangan jiwa. Aku ingat jawaban yang pernah kuberikan saat kecil. Ya, jika jiwa goyah, tubuh akan goyah. Jika tubuh goyah, anak panah akan goyah. Aku menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Semua kebisingan di sekitar lenyap. Suara riuh siswa, suara angin, bahkan detak jantungku sendiri pun menghilang, hanya ada satu hal yang tersisa. Bagian tengah target panahan di kejauhan. Titik kuning kecil itu terukir dengan jelas di benakku. Ketika aku membuka mata, penampilanku berubah total, seolah menjadi orang lain. Sosok pemalu dan pendiam yang biasa kutunjukkan lenyap tak berbekas. Digantikan oleh ketenangan dan tekad yang mengintimidasi. Wow! Seseorang bergumam pelan. Merasakan perubahan auraku. Emily pun terdiam. Diriku yang sekarang memancarkan aura yang belum pernah ada sebelumnya, seperti seorang atlet profesional. Tidak mungkin. Perasaan aneh mulai muncul di hati Emily. Aku meletakkan anak panah pertama di tali busur. Gerakanku alami seperti aliran air, seolah telah diulang ribuan, puluhan ribu kali. Postur yang sempurna. Kaki kiri sedikit maju, kaki kanan selebar bahu, pinggang lurus, bahu rileks, lengan kiri yang memegang busur terentang lurus ke arah target. Tangan kanan menarik tali busur hingga ke bawah dagu. Posturnya berbeda, kata Jason, yang sudah 2 tahun di klub panahan. Berbeda apanya? Entahlah. Terlalu sempurna. Bisik-bisik terdengar dari para penonton. Siapapun yang melihat posturku bisa merasakan bahwa ini bukan postur seseorang yang memanah hanya sebagai hobi. Aku membidik selama 3 detik, lalu perlahan melepaskan jariku. Anak panah membelah udara, melesat dalam garis lurus yang sempurna. Tidak ada goyangan sedikit pun. Meluncur lurus seperti sinar laser, dan kemudian, wow! Seruan kaget terdengar dari penonton. Anak panah menancap tepat di tengah target. Tepat di tengah lingkaran kuning. 10 poin. Benar-benar di tengah. Pasti kebetulan. Ini pasti kebetulan. Seseorang berkata dengan suara bergetar, tapi dalam suaranya tidak ada keyakinan. Wajah Emily memucat. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aku mengambil anak panah kedua tanpa ekspresi, seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang wajar. Sekarang tersisa 11 anak panah lagi. Dan kemampuanku yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat aku menyiapkan anak panah kedua, jantung para penonton berdebar bersamaku. Yang pertama mungkin keberuntungan. Tapi bagaimana dengan yang kedua? Tidak mungkin. Seseorang bergumam pelan, tapi tidak menyelesaikan kalimatnya, seolah jika diucapkan, itu akan benar-benar terjadi. Aku tetap tanpa ekspresi, seolah-olah semua perhatian dan tatapan ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya fokus pada target. Meletakkan anak panah kedua di tali busur. Postur yang sama, tapi kali ini, penonton terdiam. Semua menahan napas. Membidik selama 3 detik, lalu anak panah melesat. Ya Tuhan! Kali ini seruan kagetnya lebih keras. Anak panah kedua juga menancap tepat di tengah, begitu dekat dengan yang pertama hingga nyaris bersentuhan. Ini bukan kebetulan, kata Jason dengan suara bergetar. Dia yang sudah 2 tahun bermain panahan belum pernah melihat ketepatan seperti ini. Wajah Emily kehilangan warna. Kata-kata yang diucapkannya sebagai lelucon kini menjadi kenyataan. Tidak mungkin. Anak Indonesia ini. Emily, kamu tidak apa-apa? Seorang teman bertanya dengan cemas. Wajah Emily terlihat sangat pucat.
Aku tidak apa-apa. Tapi suara Emily tidak terdengar seperti orang yang tidak apa-apa. Seperti sedang berada dalam mimpi buruk, aku mengambil anak panah ketiga. Kini, keheningan total menyelimuti para penonton. Bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Apa benar-benar mungkin? Seseorang berbisik. Kata itu membuat jantung semua orang berdebar lebih kencang. Aku menyiapkan anak panah ketiga dengan prosedur yang sama. Dari postur, membidik selama 3 detik, lalu menembak, gerakan yang presisi seperti mesin. Anak panah ketiga juga menancap sempurna di tengah. Sekarang, di tengah target ada 3 anak panah yang membentuk segitiga sempurna. Gila! Sekarang apa yang akan Emily lakukan? Benar-benar. Apa yang akan dia lakukan? Suara riuh penonton semakin kencang. Tapi kali ini bukan suara cemoohan atau keheranan, melainkan kekaguman yang tulus. Emily sekarang benar-benar panik. Tangannya gemetar, bibirnya kering. Kenapa bisa begini? Kepalanya dipenuhi pikiran yang rumit. Dia sudah bermain panahan selama 3 tahun, tapi akurasi seperti ini hanya pernah ia lihat di pertandingan profesional. Tidak. Bahkan atlet profesional pun sulit untuk menembak tepat di tengah secara berturut-turut. Anak panah keempat. Sekarang tidak ada lagi yang menganggapnya kebetulan. Aku pasti punya kemampuan khusus. Penonton tidak lagi bersuara. Semua menahan napas, seolah sedang menyaksikan peristiwa bersejarah. Anak panah keempatku melesat. Tepat di tengah lagi. Kali ini tidak ada yang berseru. Terlalu terkejut untuk berkata-kata. Sekarang ada 4 anak panah di target, membentuk persegi panjang yang sempurna, dengan jarak yang sama persis seolah diukur dengan penggaris. Apa-apaan itu? Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Tapi tidak ada yang bisa menjawab. Semua orang berpikir hal yang sama. Sekarang, Emily kakinya gemetar, duduk di bangku terdekat, hal seperti ini. Hal seperti ini. Dia mulai menyesali kata-katanya. Itu hanya lelucon sederhana, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Anak panah kelima. Sekarang sudah lebih dari separuh jalan. Aku masih tanpa ekspresi, seolah sedang berlatih sendirian di lapangan latihan dengan tenang. Tapi penonton berbeda. Semua berada dalam kondisi tegang maksimal. Pak Johnson, pelatih panahan, entah sejak kapan sudah muncul di belakang. Dia mengamati, dan di wajahnya tampak ekspresi tidak percaya. Aku sudah mengajar panahan selama 20 tahun, tapi hal seperti ini baru pertama kali kulihat, bisik Pak Johnson kepada guru lain di sebelahnya. Entah dari mana siswa itu belajar, tapi yang pasti bukan di sini. Anak panah kelimaku sudah siap. Sekarang ketegangan di udara bisa dirasakan dengan tangan. Anak panah melesat. Yang kelima juga mengenai sasaran tengah. Sekarang bagian tengah target sudah seperti kumpulan anak panah. 5 anak panah menancap di titik yang hampir sama, berdesakan memperebutkan tempat. Ini bukan hal yang bisa dilakukan manusia, seseorang berkata dengan nada kagum. Emily kini mulai menerima kenyataan. Pemuda Indonesia ini bukan orang biasa. Dia pasti mendapatkan pelatihan profesional di suatu tempat. Tapi sudah terlambat. Sudah lebih dari separuh jalan. Sampai sekarang, semua anak panahnya sempurna. Tersisa 7 anak panah lagi. Aku mengambil anak panah ke-6. Tanganku masih tidak gemetar. Seolah semua tatapan dan tekanan ini tidak berarti apa-apa bagiku. Tatapan penonton padaku sekarang berubah total. Rasa ingin tahu atau keraguan di awal lenyap tak berbekas. Digantikan oleh rasa hormat dan kekaguman. Meski masih tersisa 7 anak panah, semua orang berpikir sama. Pemuda ini benar-benar akan berhasil. Saat aku menyiapkan anak panah ke-6, lapangan panahan seolah membeku. Lebih dari 100 siswa berkumpul, tapi sunyi senyap hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Emily duduk di bangku, memeluk kepalanya dengan tangan gemetar. Teman-temannya mencoba menenangkannya, tapi dia tidak mendengar apa-apa. Kenapa? Kenapa aku mengatakan hal seperti itu? Di kepala Emily hanya ada penyesalan. Dia merasa reputasi yang dibangunnya selama 3 tahun hancur dalam sekejap.
Tapi saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba angin mulai bertiup. Di sore yang cerah dan hangat itu, udara tiba-tiba menjadi dingin, dan angin kencang berhembus. Anginnya cukup kencang. Cuaca seperti ini, kenapa tiba-tiba ada angin kencang? Para penonton mulai riuh. Dalam panahan, angin adalah musuh terbesar. Sebagus apapun kemampuannya, di hadapan angin, anak panah tidak bisa menghindari penyimpangan. Di mata Emily, secercah harapan muncul. Angin. Kalau ada angin, sebagus apapun kemampuannya. Dia berdoa dalam hati agar angin bertiup lebih kencang. Ini adalah satu-satunya harapan untuk keluar dari situasi ini. Tapi aku tampak tidak peduli. Tetap menyiapkan anak panah keenam dengan postur dan tekad yang sama. Dengan angin seperti ini, bagaimana dia bisa mengenai sasaran? Gumam pelatih Johnson dengan cemas. Sehebat apapun dia tidak bisa mengalahkan alam. Benar, jawab guru lainnya. Tapi aku sedang merasakan sesuatu. Pelatihan yang kuterima di Indonesia muncul di benakku. Angin bukanlah musuh, Budi. Suara pelatih tim nasional seolah terdengar lagi. Kamu harus melihat angin sebagai teman. Baca arah dan kekuatannya, dan sesuaikan bidikanmu. Aku mulai membaca pola angin. 2 detik ke kiri, 1 detik diam, lalu 3 detik ke kanan. Angin juga punya ritmenya sendiri, angin bertiup semakin kencang. Bajuku dan baju, para penonton mulai berkibar. Target panahan pun sedikit bergoyang. Dengan angin seperti ini, apa mungkin menembak dengan akurat? Tidak mungkin. Sehebat apapun pemanah, di hadapan angin. Bisikan penonton terdengar. Semua berpikir kali ini akan gagal. Emily pun kembali memiliki harapan. Kumohon melesetlah, doanya dengan sungguh-sungguh. Tapi aku berada di dunia yang sama sekali berbeda. Baik angin maupun suara riuh penonton, semuanya lenyap. Hanya pola angin dan target panahan yang ada dalam kesadaranku. Angin mulai bertiup ke kiri. Aku menunggu momen itu. Membidik selama 2 detik saat angin berhenti. Anak panah keenam melesat. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Anak panah itu terpengaruh angin, sedikit melengkung, terlihat jelas. Ah! Penonton menghela napas, mengira tembakanku meleset karena angin. Emily melompat, berpikir akhirnya aku gagal. Tapi kemudian, keajaiban terjadi. Meskipun anak panah itu melengkung karena angin, di detik terakhir, ia mengoreksi lintasannya dan menancap tepat di tengah dengan akurat. Bagaimana bisa? Semua orang terdiam. Dia menghitung angin lalu menembak, mata pelatih Johnson terbelalak. Siswa itu bisa membaca angin. Suaranya penuh kekaguman. Aku mengajar panahan selama 20 tahun, baru pertama kali melihat siswa SMA bisa membaca angin seperti ini. Emily duduk kembali. Sekarang, tidak ada harapan lagi. Anak panah ke-7. Sekarang hanya tersisa 5 anak panah. Angin masih bertiup, tapi bagiku itu bukan lagi rintangan. Sebaliknya, itu seperti teman. Para penonton sekarang sedang mengalami pengalaman di level yang sama sekali berbeda. Ini bukan lagi sekadar taruhan di klub panahan sekolah biasa, melainkan perasaan seperti sedang mengagumi sebuah karya seni. Anak panah ke-7ku siap. Kali ini juga, aku membaca pola angin, membidik di momen yang sempurna. Anak panah ke-7 juga mengenai sasaran tengah. Sekarang, bagian tengah target hampir menjadi hutan anak panah. 7 anak panah menancap di titik yang hampir sama, berdesakan memperebutkan tempat. Luar biasa. Apa ini nyata? Apa-apaan itu? Seruan kekaguman penonton terdengar di mana-mana. Anak panah ke-8. Sekarang hanya tersisa 4 anak panah. Suasana di lapangan panahan kini berubah total. Tatapan meremehkan di awal lenyap tak berbekas. Digantikan oleh kekaguman dan rasa hormat. Emily sekarang sudah menyerah. Bukan hanya menyerah, tapi malah mengagumi kemampuanku. Bagaimana dia bisa mendapatkan kemampuan seperti itu? Di dalam hatinya muncul perasaan yang rumit, marah, panik, dan juga rasa ingin tahu yang aneh.
Anak panah ke-8-ku melesat. Tentu saja, mengenai sasaran tengah. Sekarang hanya tersisa 4 anak panah. Lapangan panahan berada dalam keheningan total. Ada lebih dari 100 orang. Tapi tidak ada yang berani bahkan untuk menghembuskan napas. Aku mengambil anak panah ke-9. Tanganku masih tidak gemetar. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahku. Senyum yang seolah mengatakan, "Ini akan segera berakhir." Emily melihat senyum itu dan merasakan perasaan aneh. Meskipun aku adalah lawan yang membuatnya berada dalam situasi sulit, entah kenapa senyum itu terlihat begitu menawan. Aku meletakkan anak panah ke-9 di tali busur. Sekarang benar-benar tersisa 4 anak panah. Anak panah ke-9. Sekarang tersisa 3 anak panah. Anak panah ke-10. Tersisa 2 anak panah. Anak panah ke-11. Tersisa 1 anak panah. Setiap anak panah mengenai sasaran tengah dengan sempurna. Jantung penonton berdebar semakin kencang mengikuti setiap anak panahku. Sekarang, tiba di anak panah terakhir. Ketegangan di lapangan panahan mencapai puncaknya. Lebih dari 100 siswa, para guru, dan Emily. Mata semua orang terfokus pada anak panah terakhirku. Aku perlahan meletakkan anak panah terakhir di tali busur. Saat itu, waktu seolah benar-benar berhenti. Di lapangan panahan, hanya ada suara angin sepoi-sepoi. Emily menatapku. Anehnya, di hatinya sekarang bukan lagi kemarahan atau ketakutan, melainkan perasaan lain. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar mulai tertarik padaku untuk pertama kalinya. Menembak tepat di tengah 11 kali berturut-turut. Ini bukan hanya keberuntungan atau bakat biasa. Ini membutuhkan latihan profesional bertahun-tahun. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Di detik terakhir, angin berhenti total. Seolah-olah alam pun tidak ingin mengganggu momen bersejarah ini. Anginnya berhenti, gumam pelatih Johnson pelan. Aku menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Semua kenangan di Indonesia melintas di benakku. Kemenangan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Senyum bangga ayah. Dukungan ibu. Dan malam di mana aku kehilangan segalanya. Ini bukan hanya taruhan biasa. Gumamku dalam hati. Ini adalah saat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ketika aku membuka mata, wajahku menunjukkan ketenangan yang sempurna, seperti ketenangan seorang biksu yang telah mencapai pencerahan. Aku mengangkat busur, postur yang sempurna, tekad yang sempurna, segalanya sempurna. Penonton menahan napas. Beberapa memejamkan mata berdoa, beberapa mengepalkan tangan karena tegang. Emily menatap sisi wajahku. Sosoknya yang fokus, entah kenapa, terlihat begitu tampan. Pemuda Indonesia biasa yang biasanya tidak menonjol, sekarang seperti orang lain. Fokus. Fokus. Gumamku dalam hati. Semua yang kupelajari di Indonesia menyatu dalam diriku. Membidik selama 3 detik. Mataku hanya menatap target, titik kuning kecil di tengah. Lalu, anak panah terakhir melesat. Waktu berjalan sangat lambat. Anak panah membelah udara, meluncur ke arah target seperti dalam gerakan lambat. Mata semua orang mengikuti anak panah itu. Garis lurus yang sempurna. Tidak ada goyangan. Meluncur lurus seperti sinar laser. Dan kemudian, mengenai sasaran tengah dengan sempurna. Anak panah ke-12 juga mengenai sasaran tengah dengan sempurna. Seketika, lapangan panahan meledak dengan sorak-sorai. Wow! Luar biasa! Dia berhasil. Menembak tepat di tengah 12 kali berturut-turut. Sorak-sorai penonton menggema di angkasa. Beberapa siswa melompat-lompat dan berteriak. Beberapa bertepuk tangan dengan kagum. Pelatih Johnson tidak bisa berkata-kata. 20 tahun. 20 tahun mengajar panahan. Dia begitu terkesan hingga tidak bisa berkata apa-apa. Tapi di tengah semua keriuhan itu, aku tetap tenang. Meletakkan busur, lalu perlahan berbalik. Di wajahku muncul senyum puas. Selesai. Gumamku dalam hati. Bukan hanya taruhan yang selesai.
Waktu untuk menyembunyikan jati diriku, yang sebenarnya juga telah berakhir. Penonton mulai mengerumuniku. Wow, hebat sekali. Bagaimana kau melakukannya? Kau seperti profesional? Kau belajar di mana? Boleh minta tanda tangan? Tiba-tiba aku menjadi bintang sekolah. 30 menit yang lalu, aku hanyalah seorang pemuda Indonesia yang pendiam dan tidak diperhatikan. Sekarang, semua orang ingin mengenalku, tapi perhatianku ada di tempat lain. Aku menatap Emily. Emily masih duduk di bangku, menatap target dengan pandangan kosong. 12 anak panah menancap di tengah, seperti sebuah buket bunga. Dia benar-benar berhasil, suaranya sangat pelan, tapi terdengar jelas di telingaku. Aku berjalan menghampiri Emily. Sorak-sorai penonton masih terus berlanjut, tapi anehnya, seolah ada ruang hampa yang sunyi di antara kami. Janji adalah janji, kataku dengan nada tenang. Dalam suaraku, bukannya kegembiraan atas kemenangan, malah tersirat kelembutan. Emily perlahan mengangkat wajahnya menatapku. Di mata birunya, tercampur perasaan yang rumit, keterkejutan, penerimaan, dan bahkan sedikit perasaan berdebar. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Emily dengan suara bergetar. Aku tersenyum kecil. Hanya siswa Indonesia biasa. Tapi sekarang, tidak ada yang percaya kata-kata itu lagi. Siswa biasa tidak bisa menembak tepat di tengah 12 kali berturut-turut. Kapan kita akan kencan? Kata-kataku membuat wajah Emily memerah. Suara wow terdengar di sekitar. Tapi anehnya, sekarang Emily tidak merasa tidak suka dengan tawaran itu. Sebaliknya, dia malah ingin tahu pemuda misterius ini orang seperti apa. Besok. Sepulang sekolah, jawab Emily pelan. Saat itu, sorak-sorai kembali terdengar di lapangan panahan. Tapi bagi aku dan Emily, kami hanya melihat satu sama lain. Ini bukan hanya akhir dari sebuah taruhan. Ini adalah awal yang baru. Keesokan harinya sepulang sekolah, Emily berdiri di depan cermin, sudah kelima kalinya berganti pakaian. Biasanya, dialah yang memilih pasangan kencan, tapi kali ini sebaliknya, pakai baju apa, ya? Berbagai macam pakaian berserakan di tempat tidurnya, dari celana jeans kasual hingga gaun cantik. Tapi tidak ada yang membuatnya puas. Emily, sedang apa? Ibunya mengetuk pintu. Tidak ada apa-apa, jawab Emily dengan kesal. Tapi di dalam hatinya, perasaannya rumit. Dia sendiri tidak tahu mengapa begitu peduli. Sampai kemarin, Budi hanyalah seorang anak Indonesia yang pendiam. Tapi sosok yang ditunjukkannya di lapangan panahan benar-benar orang yang berbeda. Tepat di tengah 12 kali berturut-turut, Emily mengenang kejadian kemarin. Dia masih tidak percaya. Di sisi lain, aku sudah tiba di tempat janji. Sebuah kafe di dekat sekolah. Aku datang 30 menit lebih awal. Sebenarnya, aku juga sangat gugup. Di Indonesia, aku tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Aku hanya fokus berlatih panahan, tidak punya pengalaman berbicara dengan teman perempuan. Mau bicara apa, ya? Aku memutar-mutar cangkir kopi sambil berpikir. Kepercayaan diri kemarin lenyap tak berbekas. Sekarang aku hanyalah seorang pemuda 18 tahun biasa. Emily datang. Akhirnya, dia memilih kemeja putih sederhana dan celana jeans. Tapi penampilannya itu, di mataku, entah kenapa terlihat begitu cantik. Maaf, aku terlambat? Tanya Emily dengan sedikit terengah-engah. Dia berlari hampir sepanjang jalan karena memilih pakaian sampai menit terakhir. Tidak, kok. Aku juga baru sampai, aku berbohong. Ingin terlihat sedikit sopan. Keduanya duduk berhadapan dengan canggung. Suasananya sangat berbeda dari situasi dramatis kemarin. Mau minum kopi apa? Aku yang memulai pembicaraan. Karamel macchiato, Emily melihat menu lalu menjawab. Sebenarnya, dia biasa minum americano. Tapi entah kenapa dia mengatakan itu. Saat aku pergi memesan kopi, Emily menatap punggungku. Berbeda dengan sosok penuh pesona di lapangan panahan kemarin,
Sekarang dia hanyalah seorang pemuda pemalu. Kenapa bisa begitu berbeda? Gumamnya pada diri sendiri. Tak lama kemudian, aku kembali dengan kopi. Ini, terima kasih. Keheningan yang canggung lagi. Keduanya hanya menatap cangkir kopi. Kamu, aku. Keduanya berniat bicara bersamaan, lalu berhenti, lalu saling menatap dan tertawa. Senyum yang alami untuk pertama kalinya. Kamu duluan, kata Emily. Tidak, Emily duluan. Aku mengalah. Emily ragu sejenak, lalu berkata, kemarin itu, aku benar-benar terkejut. Bagaimana kau bisa melakukannya? Wajahku sedikit muram. Sepertinya sudah waktunya untuk menjelaskan masa laluku. Sebenarnya, aku adalah atlet panahan di Indonesia. Atlet? Mata Emily terbelalak. Ya. Perwakilan tim nasional junior. Tim nasional? Emily menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia sangat bangga dengan usahanya selama 4 tahun menjadi juara California. Tapi orang ini bilang dia perwakilan tim nasional. Aku mulai menceritakan kisahku perlahan-lahan. Pengalaman hebat di Indonesia, kebangkrutan bisnis ayah, dan kisahku datang ke Amerika. Emily mendengarkan ceritaku dengan semakin merasa bersalah. Ternyata, ada kisah seperti itu. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf karena mengatakan hal itu kemarin. Suara Emily penuh dengan penyesalan yang tulus. Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Sebaliknya, itu adalah kesempatan baik bagiku. Kesempatan baik? Ya. Kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Emily mulai melihatku dari sudut pandang baru. Sampai kemarin, dia pikir aku hanyalah siswa Asia yang pendiam. Tapi ternyata aku punya kisah yang begitu dalam. Pasti sulit sekali. Ya, memulai hidup baru di negara baru, awalnya memang sangat sulit. Bahasa tidak bisa, budaya berbeda, kataku jujur. Lalu kenapa kamu menyembunyikan kemampuanmu? Kalau kamu menunjukkannya dari awal, semua orang pasti akan menerimamu. Tidak perlu ditunjukkan. Toh mereka tidak akan mengerti. Tidak mengerti? Ya. Apa yang telah kulewati? Dengan perasaan seperti apa aku datang ke sini, ada nada sedih dalam suaraku. Tiba-tiba, Emily merasakan sakit di hatinya. Dia menyadari betapa penuh prasangkanya dirinya. Selanjutnya, jangan sembunyi lagi. Ya, kata Emily pelan. Apa? Kemampuanmu. Ceritamu. Jangan sembunyi lagi. Beri kami kesempatan untuk mengerti. Aku menatap mata Emily yang tulus. Sosok sombongnya lenyap tak berbekas. Sekarang dia adalah dia yang hangat dan tulus. Terima kasih, kataku pelan. Saat itu, Emily merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya perasaan bersalah. Ada yang ingin kutanyakan, Emily memberanikan diri. Tanyakan apa saja. Saat memanah, saat kau begitu fokus, apa yang kau rasakan? Mataku berbinar. Berbicara tentang panahan selalu membuatku senang. Bagaimana ia menjelaskannya? Saat menembakkan anak panah, seluruh dunia menjadi sunyi. Hanya ada aku dan target. Wow! Dan pada saat itu, semua kekhawatiran, semua kegelisahan, hilang, kedamaian yang sempurna datang. Emily mendengarkan kata-kataku, entah kenapa dia merasa terpesona. Dia yang berbicara dengan antusias terlihat sangat tampan. Aku juga ingin merasakan hal seperti itu, kata Emily. Benarkah? Maukah kau mengajariku? Aku terkejut. Emily ingin belajar dariku? Tentu saja. Kapan saja. Terima kasih. Emily tersenyum. Tapi anehnya, senyum itu sangat berbeda dari kemarin. Senyum yang tulus. Setelah 2 jam berbincang, mereka keluar dari kafe. Hari ini menyenangkan sekali, kata Emily. Aku juga. Besok. Kita bertemu lagi? Pertanyaan Emily membuatku terkejut. Ini adalah kencan yang dimulai dengan rasa tidak suka. Tapi Emily malah ingin bertemu lagi besok. Boleh, jawabku sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang, Emily berpikir,
Aneh, kenapa aku jadi sangat ingin mengenalnya lebih jauh? Di dalam hatinya muncul perasaan baru, tapi dia belum tahu apa itu. 1 minggu berlalu. Emily dan aku bertemu setiap hari. Awalnya dimulai dengan rasa tidak suka, tapi sekarang Emily semakin antusias, tapi sikapku agak aneh. Saat bertemu sepertinya aku suka, tapi terkadang aku bersikap dingin. Budi, hari ini makan siang bareng? Tanya Emily saat istirahat. Maaf, hari ini aku sibuk, jawabku dingin. Padahal sebenarnya aku tidak punya urusan khusus. Emily terkejut. Kemarin kami masih mengobrol dengan seru, kenapa tiba-tiba jadi sedingin ini? Apa aku melakukan kesalahan? Tanya Emily hati-hati. Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku memalingkan wajah. Sebenarnya, aku juga merasa rumit. Seminggu terakhir bersama Emily terlalu menyenangkan. Emily lebih hangat dan menarik dari yang kuduga. Dia mendengarkan ceritaku dengan tulus dan menunjukkan minat yang serius pada Panahan. Tapi justru itu yang membuatku bingung. Apa ini nyata? Tanyaku pada diri sendiri. Atau ini hanya sesuatu yang harus dilakukan karena taruhan? Pikiran seperti itu berputar di kepalaku. Aku mulai menjadi semakin sensitif. Budi, kamu tidak apa-apa? Akhir-akhir ini wajahmu tidak ceria? Tanya Emily dengan khawatir. Aku tidak apa-apa. Tapi jawabanku dingin. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Akan kuperbaiki. Sungguh tidak ada apa-apa. Aku memalingkan wajah. Emily merasa tidak nyaman. Dia menutup hatinya lagi. Dia tidak mengerti. Suatu hari Jumat, sebuah insiden penting terjadi. Ketika Emily keluar dari latihan klub Panahan, Ryan Williams sedang menunggunya. Emily, bisa kita bicara sebentar? Ada apa? Katakan saja. Aku benar-benar menyukaimu. Kata Ryan dengan serius. Dengar, Ryan. Aku sekolah di sekolah swasta terkenal di New York. Ayahku punya perusahaan investasi. Aku juga sudah diterima di Harvard. Aku adalah orang yang cocok untukmu. Anak Indonesia itu. Cukup. Emily memotong dengan marah. Jangan bicara seperti itu tentang Budi. Kenapa? Ini kan kenyataan. Bahasanya tidak lancar, kondisi keuangannya sulit. Hal-hal itu tidak penting. Teriak Emily. Yang penting adalah hatinya. Budi adalah orang yang sangat baik. Tapi saat itu, aku muncul untuk menjemput Emily. Tapi aku hanya melihat Ryan dan Emily sedang berbicara, tidak mendengar isinya. Budi. Emily terkejut. Maaf, sepertinya aku mengganggu, kataku dengan senyum pahit. Tidak. Kau tidak mengganggu. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Aku berbalik dan pergi. Budi, tunggu. Tapi aku sudah berjalan jauh. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tentu saja Emily bersama Ryan. Kepercayaan diriku jatuh ke titik terendah. Keesokan harinya, hari Sabtu, Emily mencariku kemana-mana, tapi aku terus menghindar. Kenapa jadi begini? Emily merasa sangat frustrasi. Dan di hadapan Emily, Ryan muncul lagi. Emily, mau kemana? Mencari Budi? Masih mengejar anak itu? Kemarin sepertinya dia tidak peduli padamu. Tidak benar. Itu hanya salah paham. Salah paham? Atau kau hanya cinta bertepuk sebelah tangan? Kata-kata Ryan membuat Emily marah. Budi benar-benar menyukaiku. Kalau begitu buktikan. Apa? Kalau memang benar, suruh dia menyatakan cinta padamu di depan umum. Suruh dia bilang betapa berharganya dirimu di depan semua orang. Tantang Ryan. Tidak perlu. Kami saling tahu perasaan masing-masing. Benarkah? Lalu kenapa sekarang dia menghindar? Saat itu, Emily mengambil keputusan. Baik. Mau apa? Menyatakan cinta di depan umum? Aku akan melakukannya, jawab Emily dengan tegas. Tapi bukan hanya aku juga akan menunjukkan perasaanku pada Budi. Sore harinya, Emily pergi ke ruang siaran sekolah. Kak, ada yang mau ku minta tolong. Tak lama kemudian,
Pengumuman terdengar di seluruh sekolah. Halo semuanya, aku Emily Anderson. Aku mendengar suara pengumuman dari luar jendela rumah. Hari ini, aku ingin menyatakan perasaanku kepada semua siswa. Budi, apa kamu dengar? Jantungku mulai berdebar kencang. Kamu adalah orang yang istimewa bagiku. Awalnya mungkin hanya taruhan, tapi sekarang berbeda. Semangatmu, kehangatanmu, semua tentangmu. Aku mencintai semuanya. Air mata mengalir dari mataku. Kalau kamu pikir aku tidak cukup baik, itu adalah kesalahanmu. Kamu adalah orang paling hebat yang pernah kutemui. Jadi, kumohon, muncullah lagi di hadapanku. Budi, aku mencintaimu. Setelah pengumuman selesai, aku berlari keluar rumah, berlari ke sekolah. Ketika tiba di sekolah, banyak siswa berkumpul di lapangan. Emily berdiri di tengah. Ketika aku muncul, para siswa mulai bertepuk tangan. Emily. Aku menghampiri Emily. Bodoh. Kenapa baru datang sekarang? Di mata Emily ada air mata yang menggenang. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku memeluk Emily dengan erat. Aku juga mencintaimu. Sangat mencintaimu. Benarkah? Iya. Selanjutnya aku tidak akan ragu lagi. Setelah hari itu, aku dan Emily menjadi pasangan yang benar-benar bahagia. Tidak ada lagi keraguan, melainkan cinta yang semakin dalam. 1 tahun kemudian, di hari kelulusan. Budi, kita masih akan bertemu di universitas, kan? Tentu saja. Tanpa kamu, aku tidak bisa hidup. Aku juga. Keduanya pergi ke lapangan panahan setelah upacara kelulusan. Di sanalah mereka pertama kali bertemu. Ingat? Disinilah kita pertama kali bertemu. Tentu saja. Saat di mana hidupku berubah. Hidupku juga. Aku mengambil busur. Membidik target. Kali ini, mau taruhan apa? Bersama selamanya? Kata-kata Emily membuatku tertawa. Apa itu bukan taruhan yang terlalu mudah? Kenapa? Karena aku memang akan bersamamu selamanya. Aku menembakkan anak panah. Tentu saja, mengenai sasaran tengah. Tapi kali ini, bukan 12 anak panah. 1 saja sudah cukup. Untuk cinta, 1 saja sudah cukup. Bagaimana kisah Budi hari ini? Meskipun dimulai dengan tantangan yang melukai harga dirinya, pada akhirnya berubah menjadi kisah penemuan cinta sejati. Terkadang, betapa berharganya mengumpulkan keberanian untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya, dan membuang prasangka untuk menerima pihak lain apa adanya. Inilah kisah yang diceritakan kepada kita. Sekarang, di mana Anda berada? Sedang apa Anda? Tolong berikan komentar, beritahu saya. Saya juga ingin tahu cerita kalian semua. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan ikuti dan sukai. Semoga keluarga Anda selalu dipenuhi kebahagiaan. Terima kasih telah menonton hari ini.